Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga alhamdulillah kita dapat bersama-sama menyimak video ini. Pada kali ini saya akan membahas tips menghafal Al-Quran. Jadi bagaimana cara menghafal Quran dengan benar, dengan tepat. Yang pertama, tips menghafal Quran yang pertama adalah yaitu akrab dengan Al-Quran itu sendiri. Bagaimana tidak kita bisa menghafal, bisa memahami, bisa mendalami Al-Quran, tetapi kita tidak akrab dengan Al-Quran itu sendiri. Istilahnya apabila kita mau mengenali orang secara dalam, ya kita harus akrab dengan orang itu, baru kita mengenal orang itu dengan dalam. Yang kedua memperbaiki bacaan Al-Quran, yaitu tajwidnya, tahsinnya. Kalau kita sudah benar tajwidnya, tahsinnya, kita udah benar semua, itu kita mudah menghafal. Jadi membaca lancar, tajwid dan tahsinnya bagus, benar, itu kita mudah untuk menghafal. Tips yang ketiga dalam menghafal Al-Quran yaitu kasratut tilawah, memperbanyak tilawah, memperbanyak bacaan Al-Quran. Memperbanyak bacaan Al-Quran artinya tidak hanya membaca saja. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Nah, yang dimaksud haqqa tilawatih ini ada tiga. Yang pertama itu tilawatul jawarih, artinya anggota badan kita pun ikut fokus membaca. Jangan kita membaca sambil main gendang, atau kita membaca sambil mendengarkan musik, atau sambil mendengarkan orang gibah, semisalkan. Yang kedua itu tilawatul lisan, jelas lisannya harus membaca. Membaca Al-Quran tidak dengan lisan, dalam hati aja. Contoh, kita baca Al-Quran dalam hati. Nah, itu memperlambat proses menghafal. Mungkin ada yang bisa, beberapa orang, tapi itu memperlambat proses menghafal. Karena apa? Dengan membaca, kuping kita mendengar. Jadi kuping itu cepat menangkap hafalan kita. Jadi seperti itu. Yang kedua itu tilawatul lisan. Yang kedua tilawatul qalbi. Tidak hanya lisan kita yang membaca, akan tetapi hati kita pun harus membaca, ikut fokus juga. Kata Nabi, banyak nanti di akhir umatku yang membaca hanya sebatas mulutnya saja, tidak masuk ke dalam hati. Qurannya hanya sebatas di mulut saja, tidak masuk di dalam hati. Makanya banyak kan. Tidak heran ada saja hafiz Quran yang dia katanya maling sapi, ada yang berbuat maksiat padahal dia hafiz Quran. Nah, itulah dia membaca Al-Quran tidak dengan hatinya, tapi hanya dari mulut saja. Yang keempat itu an-nasyat, semangat dari kita. Semangat, sabar dalam menghafal Al-Quran. Banyak orang yang menghafal Al-Quran, dia baru 2 juz, dia tidak berani untuk naik ke juz selanjutnya karena alasan takut murojaahnya susah,
karena alasan takut dia susah untuk menjaganya, ya. Jadi kita harus benar-benar tekad bahwa kita bisa menghafal sampai 30 juz. Gitu. Yang penting itu semangat, ya. Dinukil dari perkataan Syekh Ashraf Al-Hasanain di Mesir, kunci kesuksesan itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah gurbatun min ahlihi. Yang pertama itu jauh dari keluarganya. Ya, itu kunci kesuksesan. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau menghafal Quran mungkin, ya itu kunci, satu kunci. Kunci yang pertama, gurbatun min ahlihi, jauh dari keluarganya. Yang kedua, gurbatun min qaryatihi, jauh dari kampungnya. Tuh, ya. Yang ketiga, an-nasyatu binafsihi, semangat, dirinya itu semangat dalam menghafal itu. Itu 3 kunci kesuksesan menurut Syekh Ashraf Al-Hasanain. Nah, yang terakhir 5 itu istiqomah, ya. Kita ketahui orang istiqomah itu pasti mempunyai kelebihan. Contoh, orang istiqomah nge-gym misalkan. Dia istiqomah nge-gym terus, dia olahraga, ya. Pasti dia mempunyai kelebihan. Apa kelebihannya itu? Yaitu badannya menjadi six-pack, badannya menjadi berotot. Itulah kelebihan orang istiqomah. Kalau dia udah istiqomah pasti mempunyai kelebihan. Gitu. Ya, catatan 2 bagi saya. Dari saya catatan 2. Sebelum menghafal, hendaknya penghafal itu belajar bahasa Arab, ya, mengetahui bahasa Arab. Bagaimana tidak? Kalau kita bisa bahasa Arab, kita akan mudah dalam proses menghafal. Itu. Contoh misalkan, apa bahasa yang kita tidak ketahui? Contoh misalkan bahasa Thailand. Bahasa Thailand kita tidak ketahui bahasa Thailand, ya. Coba suruh menghafal bahasa Thailand yang kita tidak ketahui. Bisa apa enggak? Susah apa enggak? Pasti sulit, ya, menghafal bahasa Thailand. Coba kalau kita tahu terlebih dahulu bahasa Thailand itu, insya Allah kita mudah. Begitu juga Al-Quran. Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab. Kalau kita tahu kaidah bahasa Arab, kita memperdalami bahasa Arab, kita akan mudah dalam proses menghafal Al-Quran. Gitu, ya. Yang kedua, mencari guru tahfidz, ya. Untuk kita menghafal, mendalami ilmu Al-Quran, hendaknya kita mencari guru tahfidz agar kita tidak keliru di dalam proses menghafal dan juga mendalami ilmu Al-Quran. Ya. Itulah tips-tips menghafal Al-Quran. Insya Allah, kalau kita mempunyai tekad yang tinggi, kita akan dipermudah menghafal Al-Quran. Sudah janji Allah di surat Al-Qamar, diulang 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah telah mempermudah Al-Quran ini, ya, untuk diingat. Itu udah janji Allah, ya. Tinggal kita udah dipermudah, tinggal kita bagaimana semangat kita, bagaimana kita menjaga hafalan, ya. Terutama tinggalkan maksiat. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya, jadi itulah, ya, kunci tips menghafal Al-Quran dengan benar dan tepat. Ya, mungkin itu aja dari saya, sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.